Senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, mengawali seluruh rangkaian kita pada hari ini, bersama kita lafalkan basmalah. Bapak Ibu, kita tiba pada sesi pertama penyajian materi dari narasumber. Namun sebelum kita dengarkan penyajian materi yang akan disampaikan oleh narasumber, maka kita dengarkan terlebih dahulu pengantar dari Ibu Kepala Man 13 Jakarta. Kepada Ibu Yesi Anwar, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak narasumber Profesor Made Saihu MPDI, yang sama-sama kita hormati juga Ketimker Guru ya Pak Tri, Bapak Tri Isnadian MPD, Ketimker Guru Penmat Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, beserta stafnya Pak Yan di belakang dan kawan-kawan. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu peserta pendampingan pembuatan best practice persiapan ajang GTK berprestasi tahun 2024 tingkat Madrasah Ibtidaiyah RA juga. Oh ya, komplit ya, tingkat RA. Mana RA? Oh banyak juga ya, tingkat MI, tingkat MTS dan Madrasah Aliyah. Tidak kata yang pantas kita ucapkan puji syukur selain ungkapan alhamdulillah karena Allah SWT. Begitu banyak nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Salah satunya adalah Allah izinkan kita, sehatkan badan kita, ringankan langkah kaki kita dan ayunan tangan kita untuk datang ke Man 13 Jakarta ini menimba ilmu dalam rangka persiapan mengikuti ajang guru berprestasi tahun 2024. Semoga Allah ridhoi, Allah berkahi, dan Allah berikan rahmat kepada kita semua. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Prof. Made Saihu yang saya hormati, serta teman-teman peserta Gupres yang berbahagia, kami selaku Sohibul Bait ya, yang punya rumah mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di Man 13 Jakarta Selatan. Semoga Bapak Ibu yang datang hari ini betah di ruangan multimedia Man 13 dengan barangkali kurang nyaman karena terlalu padat isinya ya, terlalu padat pesertanya. Tetapi inilah keadaannya karena tempat yang dipilih untuk pendampingan ini Man 13. Kami selaku tuan rumah sangat dengan senang hati menerima kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kemudian selanjutnya, selain ahlan wa sahlan, kami juga mengucapkan permohonan maaf yang setinggi-tingginya jika ada penyambutan dari kami, jika ada tempat yang tidak layak Ibu rasakan selama 1 hari ini, ya kami mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Hanya satu keinginan kita adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu 1 hari ini
secara efektif dan efisien, menimba wawasan, menambah ilmu pengetahuan dan bekal untuk menjadi guru berprestasi. Teman-teman yang saya sayangi dan yang saya banggakan, guru berprestasi itu berarti adalah yang dituntut salah satu kompetensi yang dimiliki oleh guru dari 4 kompetensi: pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Jadi Bapak Ibu adalah termasuk guru-guru yang sudah memiliki keprofesionalan yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu sebenarnya sudah berprestasi di madrasah masing-masing. Ini adalah guru-guru terbaik dari wakil madrasah atau RA masing-masing ya. Nah, jadi dalam ajang ini adalah ajang Gurpres ini adalah ajang untuk meningkatkan kompetensi profesionalisme guru madrasah. Ya, semoga ajang ini selain untuk lomba, tetapi pada prinsipnya adalah untuk dalam rangka peningkatan kompetensi profesionalitas seorang guru. Ya. Guru yang profesional pasti dia akan membimbing, mendidik siswanya ya utuh, memiliki kompetensi juga, kompetensi di bidang ilmu pengetahuan atau intelektual, kompetensi di bidang emosional, kompetensi dimiliki bidang spiritual, dan lain-lain kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Jadi kepada Bapak Ibu semua, kami selaku tuan rumah menyampaikan selamat mengikuti kegiatan pendampingan pembuatan best practice persiapan ajang GTK berprestasi tahun 2024. Semoga Bapak Ibu semua dari pagi sampai sore kondisinya sehat lahir dan batin ya. Tidak ada yang pusing setelah diberikan materi oleh Pak Profesor, dan tidak ada yang mundur setelah itu. Jangan sampai ada yang mundur setelah diberikan materi. Wah, saya nggak jadi ikut ajang guru berprestasi gitu katanya kan. Ya, ini adalah yang Bapak Ibu guru sebagai duta-duta madrasah yang sudah terseleksi di satuan pendidikannya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Siapkan diri lahir batin ya, ikhlaskan diri untuk satu hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa tahun ini meraih ajang atau juara di lomba kompetisi guru berprestasi ini, mudah-mudahan sudah membekali Bapak Ibu untuk tahun-tahun berikutnya ya. Demikian dari saya selaku tuan rumah ya, atas perhatiannya. Terima kasih, dan jika ada kebutuhan apapun dari peserta, silakan menghubungi Ibu Ita Ramawati di pojok sana karena beliau adalah Sarprasnya MAN 13 Jakarta. Oke, mohon maaf lahir batin sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala MAN 13 Jakarta Selatan, Ibu Yesi Anwar, telah menyampaikan pengantar. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita ke acara inti, yaitu penyajian materi pembuatan best practice. Ini langsung narasumbernya akan menyajikan materi seluas-luasnya, diberikan kepada seluruh peserta. Kepada Bapak Profesor Dr. Mades Sayhu FPDI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan ba'du. Ibu Kepala Madrasah MAN 13 yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala ya Pak Krisni ya. Oh,
Ketua Tim Kerja MAN 13 Pemma Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta yang mohon maaf Bapak saya ini yang saya hormati, Bapak Ibu, gitu ya, Bapak Ibu, guru dari RA sampai Alia, ada kepala madrasah mungkin dari RA sampai Alia yang saya banggakan, salam hormat. Jadi saya kebetulan dosen itu, tetapi dosen itu levelnya sebetulnya di bawah guru. Tidak ada dosen besar, yang ada adalah guru besar. Gitu. Jadi levelnya ada di bawah guru. Jadi seperti itu. Saya berangkat dari guru, kemudian alih status, pindah ke dosen. Jadi saya gara-gara dapat istri orang Jakarta itu gara-gara pernah menjadi juara kepala madrasah ibtidaiyah berprestasi. Jadi istri saya yang ngasih hadiah orang-orang yang saya ambil juga. Itu ceritanya begitu, asbabun nuzulnya. Jadi kira-kira begitu, itu di tahun itu gitu ya. Sehingga istri saya sekarang di Kementerian Agama di pusat di Lapangan Banteng. Jadi sudah kenal saya kira Bapak Ibu ya. Saya pernah mengisi materi moderasi beragama di Kanwil DKI kalau tidak salah, saya lupa. Tapi rasanya pernah, cuman wajahnya saya nggak hafal. Ada 3 hal yang saya suka lupa-lupaan itu di kepala. Wajah orang itu saya lupa, cepat sekali lupa. Nama orang yang kedua, yang ketiga itu lupa. Jadi cepat sekali lupa. Jadi mohon maaf ada banyak penurunan. Yang kedua, saya mau langsung saja. Saya ada yang bawa ini ya Pak, konektor laptop saya lupa Pak, konektor yang bisa Type C yang bisa nyambung ke ini. Kalau ada saya boleh pinjam Ibu. Biasanya ada deh guru-guru. Saya lupa. Nah, coba Ibu. Nah, itu maksud saya. Mohon maaf Pak ya. Oh sama. Sudah ya Pak ya? Oke. Ibu tadi siapa ya? Saya kasih. Terima kasih ya Bu. Oke, kita mulai ya. Kalau di tahun lalu itu jika mengacu kepada buku panduannya atau mengacu kepada pedomannya. Maaf ya, saya nggak bisa basa-basi Bapak Ibu ya. Saya langsung straight to the point ya. Ya, jadi supaya ini ya. Tahun lalu ini untuk pedoman GTK, pedoman Burpres sekarang belum keluar. Sudah keluar apa belum? Belum ya. Oke, yang tahun lalu itu seperti ini Pak. Ada yang namanya guru inovatif, apalagi Pak? Ada inspiratif, ada lagi dedikatif, ada lagi apa Pak? Ya, guru berprestasi. Oke. Sekarang Bapak Ibu dari sekian itu, ini kan saya sesuai dengan program acara. Ada materi yang disebut dengan moderasi beragama. Materi moderasi beragama itu menjadi penting dan dia ditanyakan nanti pada saat Bapak Ibu wawancara. Jadi pada saat wawancara itu materi-materi tentang moderasi beragama ini disampaikan. Nah,
saya ingin memberikan clue-clue saja, memberikan clue-clue jawaban jika moderasi beragama itu nanti disampaikan kepada atau ditanyakan kepada Bapak Ibu guru. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya nggak ingin memberikan materi moderasi beragama, tapi saya ingin menyampaikan clue-cluenya apa saja sih yang ada di moderasi beragama. Oke, saya bisa bantu. Ada Bapak Ibu yang sudah tahu pengertian dari apa itu moderasi beragama? Angkat tangan deh. Oke, gimana Ibu? Coba. Oke, ada lagi? Gini, ini langsung ya. Saya mau berdiri nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Ada nggak? Punya nggak buku moderasi beragama Kementerian Agama? Nggak punya. Nggak punya. Ini moderasi beragama. Nanti saya share ke siapa nanti Ibu yang minta nanti ini clue-clue. Nanti biasanya kalau yang 2 tahun lalu ini bagian saya Bu. Saya yang bertanya tentang moderasi beragama itu bidang saya. Tahun yang kemarin ini ada saya ditukar. Saya untuk guru inovatif. Nah, enggak tahu tahun ini apakah saya masuk juri lagi atau enggak, saya enggak tahu. Itu ya. Nah, 2 tahun sekarang ini ketika bicara moderasi beragama, ini definisinya Kementerian Agama. Kalau Bapak Ibu misalnya, saya berpikir pragmatis, memberikan definisi moderasi beragama seperti apa yang dituliskan oleh Kementerian Agama, maka itu poinnya 4 Bapak Ibu. Bisa dipahami ya Pak ya? Sekarang mau 4 atau mau 1? 4 ya? Oke. Ibu-ibu juga mau kan? Nah, jadi kalau sesuai seperti ini poinnya 4. Clear ya Bapak Ibu ya? Jadi moderasi beragama itu cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kebebasan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menghormati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Pasti ini akan ditanyakan di pertanyaan pertama, siapapun pesertanya. Apa yang Anda ketahui tentang moderasi beragama? Itu kalimatnya, karena yang menyusun pertanyaan saya. Makanya saya katakan pasti, bukan insya Allah. Bisa ya Pak ya? Ini jawabannya saya kasih. Itu. Termasuk bapak-bapak yang aktif untuk moderasi beragama itu, saya bikinnya berempat. Bapak kan dulu pernah aktif moderasi beragama ya? Nah itu, saya berempat bikinnya itu di Santika Pintarus. Oke, sudah ya? Ibu bisa dipahami ya? Kalau ini moderasi beragama. Nah sekarang saya tuh sering bertanya begini. Kenapa sih kita harus wasatiyah? Nah, kalau ini baru saya judgement, subjektif. Kenapa sih kita harus moderat? Itu pertanyaan kedua yang biasa saya lontarkan. Kenapa sih harus banyak guru itu menjawab lakum dinukum oleh hadis? Tidak, itu jawabannya. Kenapa sih harus wasatiyah? Ibu misalnya, kalau seandainya tangan kita panjang yang satu lebih panjang daripada yang lain, kira-kira berimbang tidak? Tidak. Mohon maaf, kaki kita lebih pendek daripada yang lain, berimbang tidak? Tidak. Ada yang guru geografi, Bapak Ibu? Ada yang guru geografi? Oke, Ibu. Seandainya di bumi ini, perut bumi ini Ibu, kan menyimpan bahan bakar yang besar, menyimpan panas yang besar, bahan bakarnya radioaktif. Kalau gerakannya lambat, maka zat besi itu nggak akan mau cair. Kalau gerakannya cepat, maka radioaktif itu akan keluar banyak, kemudian udara ini akan dipenuhi dengan
udara-udara yang sifatnya vulkanik, sehingga akan menyebabkan terjadi gempa setelah setiap detik. Dia diatur oleh Allah secara seimbang. Saya ingin memberikan nanti Bapak Ibu, kalau ini pertanyaannya jasman. Saya ambil contoh. Bapak Ibu yang surat Al-Anbiya ayat 30 bunyinya apa? Al-Anbiya ayat 30. Awalam yarul ladzina kafaru anna samawati wal ardh kanata ratqan fafataqnahuma. Terus waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Itu ya. Jadi saya dulu pernah pakai kaos Pak, ya kaos levis itu, mau isi ceramah Maulid Nabi di Indramayu. Karena saya dari Jakarta kan pakai celana jeans saya Pak. Itu salah satu masjid jami'nya di Indramayu. Nah, saya mahasiswa saya dulu ngajarnya di S3. Saya tuh ingin ngajar S1, tapi Profesor Umar tetap posisikan saya ngajarnya di S3. Sampai di sana itu saya nggak tahu masjidnya, saya telepon itu saya mahasiswa, Mas tolong antar saya ya ke masjid ini. Oh siap Prof katanya. Nah, dia karena acara Maulid dia pakai peci, pakai kain, turun dari mobil dia yang dianggap kiai. Jadi dia yang disalami di tempat itu. Mas parkir mobilnya di sana Mas, saya dibutuhkan. Padahal saya yang mohon maaf saya diundang ceramah di masjid itu. Gitu. Nah, jadi saya nggak no problem. Saya mau dikukuhkan sama menang kemarin dari Kementerian Agama, itu saya dianggap panitia, jadi saya suruh ngatur kursi. Ya mungkin karena nasib kali ya, saya nggak paham itu. Ya, saya atur, baik Pak, saya atur. Nah, pas giliran saya dipanggil, alhamdulillah saya dapat poin nomor 4 di Indonesia. Jadi profesor satu-satunya swasta dari Kementerian Agama di Indonesia, karena saya kebetulan datang jadi PNS Pak. PNS itu penghasilannya tetap, tapi non PNS tetap berpenghasilan. Nah, prinsipnya saya begitu saja. Ya, kira-kira cukup istri saya saja lah yang PNS, saya tidak. Karena saya tidak suka terikat, sukanya mengikat gitu kira-kira. Oke, kita kembali ke ini. Awalam yurul ladzina kafaru. Kalau kamu tanya orang kafir itu, kalau kita jelaskan, Anda semua untuk sesungguhnya langit dan bumi kana tarakkan dulu satu. Fafataqnahuma, diledakkan sama Allah. Lahirlah teori Big Bang tahun 1920. Josh Lemaitre namanya, yang meneliti akhirnya masuk Islam, yang bernama Umar bin Abdul. Jadi mereka itu mempelajari dulu baru Islam. Nah, kalau kita keturunan kan, ya sehingga wajar kadang-kadang keras, kadang-kadang lemah. Gitu Pak. Nah mereka belajar dulu. Josh Lemaitre itu ketika dia melahirkan teori Big Bang, dia baca surah Al-Anbiya ayat 30. Ini beredar Bu. Nanti Ibu, saya ingin Ibu bisa mencerna apa yang saya sampaikan. Beredar bumi ini, diledakkan sama Allah, beredar di langit ini. Ini yang kita tempati bumi ini, matahari yang kita lihat itu hanya satu matahari dari 100 juta matahari yang ada. Ada yang tabrakan tidak? Tidak. Allah mengaturnya dengan sistem yang adil dan berimbang. Kalau tidak berimbang maka dia tabrakan. Matahari mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari 24 jam. Kecepatannya berapa mil? Guru geografi 65.000 mil. Kecepatannya itu. Nah, 65.000 mil kalau dipercepat jadi 60 atau 70 mil, maka apa yang terjadi? Kalau diperlambat, maka apa yang terjadi? Semua di tengah-tengah. Kita ambil contoh misalnya. Ini struktur langit kita seperti ini. Seandainya tidak wasatiyah, tidak dimoderatkan oleh Allah, apa yang terjadi? Bisa dipahami ya? Nah, jadi itu nanti Ibu sampaikan wawasan-wawasan seperti itu. Coba surat Yasin ayat 40. Ayo lihat di HP Pak. Kalau sebelum Jumat kita baca ya. La syamsu apa ya samsi? Ah, terus yang bagi laha antu berikau wakul lumfi. Belum terasa Pak. Itu matahari itu diatur
kecepatannya sehingga dia tidak mendahului malam, itu diatur kecepatannya sehingga tidak mendahului siang. Matahari juga diatur kecepatannya sehingga tidak mendahului bulan. Seimbang. Itu wasatiyah. Bisa dipahami, Pak? Nah, dari situ kemudian Allah menjadikan kita ini di surat apa? Al-Baqarah ayat 143. Ininya apa, Pak? Ayo cari dulu. Ayo. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Jadi kita dijadikan oleh Allah itu sebagai umat yang wasatiyah. Apalagi menggunakan kata ja'ala. Ja'ala itu apa, Pak? Fi'il madhi. Pasti, Pak, lampau. Lalu ada yang berkata begini, kalau begitu ngapain kita belajar wasatiyah? Ngapain kita belajar menjadi moderat? Oh, kita juga sudah diciptakan oleh Allah sebagai umat yang moderat. Buka surat Ar-Rum ayat 21, coba. Ini guru madrasah, nanti begini menyampaikannya. Ar-Rum ayat 21 yang suka ada di undangan itu. Ayo coba. Wa min ayatihi min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, terus wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalau laki-laki dan perempuan itu pasanganmu diciptakan dari dirimu, kan begitu. Nah, kemudian litaskunu ilaiha, agar kau bisa saling curhat-curhatan, kan. Kemudian wa ja'ala bainakum, kamu dijadikan mawaddah wa rahmah. Dia pakai fi'il madhi lagi, Pak, ja'ala. Artinya orang menikah itu pasti mawaddah, pasti warahmah, kan begitu. Pertanyaannya, Pak, kenapa banyak orang cerai? Kenapa banyak yang cerai, Pak? Kenapa? Karena salah satu dari makna ja'ala itu adalah potensi yang kuat. Kita sudah punya potensi yang kuat untuk menjadi wasatiyah. Kita punya potensi yang kuat untuk bisa menjadi mawaddah warahmah. Jadi kalau ada nanti bantahan dari dewan hakimnya, dewan jurinya, sampaikan itu, Pak. Jadi ja'ala bukan hanya sebatas menjadikan sesuatu, tapi ja'ala itu adalah potensi yang kuat untuk menjadi sesuatu. Bisa dipahami ya, Pak? Nah, itu ja'ala. Jadi kalau ada yang berkata, bukankah umat muslim ini dijadikan misalnya sudah wasatiyah dari sononya, dari Soko, kalau kata orang Surabaya. Coba sini ada, kan begitu kalau kata orang Surabaya. Nah, ja'ala itu potensi yang kuat. Bisa dipahami, Pak? Nah, ini apa namanya? Salah satu cara kita merasionalisasi kenapa kita harus wasatiyah. Nah, kemudian kita lihat struktur tubuh kita. Kalau tidak wasatiyah, nggak seimbang, kira-kira apa yang terjadi, Pak? Bisa dipahami, Pak, ya? Apa yang terjadi? Makan terus, tapi nggak ada cairan yang masuk. Atau misalnya orang kita ini kalau sarapan roti itu belum makan, kan? Ya, kalau sudah nasi uduk sama telur hitam baru makan, kan? Itu misalnya. Nah, kalau masih roti kayak di orang-orang di Eropa itu rasanya belum sarapan, ya, Pak, ya. Nah, tapi kalau sudah campur campur gorengan, campur telur hitam, itu insya Allah sarapan. Ya, itu misalnya. Kalau saya ceritakan nasi uduk itu bagus, sejarahnya bagus. Nasi uduk itu bagus, tapi bukan ini momennya. Nantilah kita ngobrol-ngobrol di pojok itu. Nah, itu ada pertama struktur bumi kita bisa jelaskan, alam ini kita bisa jelaskan. Kemudian kita bisa jelaskan struktur tubuh kita. Itu sudah memperlihatkan kenapa kita harus wasatiyah. Bisa dipahami ya, Pak, ya? Wasatiyah itu misalnya kita boleh boros tidak? Tidak boleh. Kikir boleh tidak?
Tidak. Tapi dermawan boleh tidak? Boleh. Dermawan itu Bapak Ibu, dia berdiri di antara poros dan kikir. Bisa dipahami ya Pak? Kita boleh ceroboh tidak? Tidak. Boleh takut tidak? Tidak. Keberanian itu berdiri di antara ceroboh dan takut. Bisa dipahami Pak? Kalau sudah ini yang kita bisa lakukan, maka nanti ayat itu ditafsirkan secara maudhu'i di surat Ali Imran ayat 110. Ini apa Pak? Guru Al-Quran hadis. Ayo Pak. Kuntum haura ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi orang yang wasatiyah, orang yang moderat, jawabannya ada di mana? Ada di surat Ali Imran ayat 100. Bisa dipahami? Apa contohnya orang moderat? Jawaban nanti saya bertanya, Bapak Ibu, apa contohnya sih orang moderat itu? Itu jawabannya Pak. Yang 110 tadi, nah implementasinya bagaimana? Lalu Bapak jelaskan dengan 9 kata kunci dan 4 indikator. Bisa dipahami Pak? Bapak rangkailah kalimat itu masing-masing. Gitu ya Pak ya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Kalau saya terlalu cepat, nanti saya terlambat. Gitu. Saya agak cepat soalnya gitu. Kadang-kadang istri saya suka marah tuh kalau saya agak cepat gitu. Itu kadang-kadang. Oke, gimana? Bisa dipahami Bapak Ibu? Oke. Kita lihat sekarang. Sebelum kita ke materi yang ini ya. Ini indikatornya yang moderasi beragama Bapak Ibu. Jadi komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Jadi kuntum khairu ummatin tadi itu Bapak ini. Bisa dipahami ya Pak ya? Oke. Toleransi dan anti kekerasan, penerimaan terhadap tradisi. Kemudian, ini yang saya sampaikan tadi. Moderasi beragama itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, ayat ini letaknya tepat di tengah-tengah surah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu ada berapa ayat? 286. Ini ada di 143. Ini ijazul adad. Itu ya Bapak Ibu. Nah, oke, bisa dipahami ya? Oke, saya agak lama-lama. Nah, ini wasat, makna wasatiyah nggak sampai di sini, Oke, ini misalnya moderatisme di dalam tengah itu di surah Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kalau kamu mau berinfak, lam yusrifu, jangan berlebihan. Walam yaqturu, jangan juga kikir. Gitu ya Pak. Wa kana baina dzalika qawama, tengah-tengah saja. Ini moderat. Bisa dipahami. Jadi moderat itu memang sudah kita diciptakan untuk jadi moderat. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unukika, jangan kau di lehermu itu. Wala taksutu kullal bas, tapi juga jangan diulurkan tangannya. Kotak udah malu mahsur, tengah-tengah saja. Jadi maksudnya di leher itu jangan kikir, jangan diulurkan, juga jangan boros. Jadi penuh dengan perhitungan. Ini juga wasatiyah. Gitu kan? Apalagi nih, wala tajhar bi sholatika wala tukhafif biha. Kalau sholat jangan jahar, jangan terlalu dikeraskan. Tapi jangan wala tukhafif, jangan pelan-pelan juga. Ya Pak ya. Jadi sedang-sedang saja. Kira-kira begitu. Kan kalau orang jatuh cinta itu anak-anak muda kalau dalam Al-Quran itu kan dalam beberapa hadis Nabi, kalau suka jangan terlalu suka, kalau benci jangan terlalu benci, sedang-sedang saja. Jadi adakan jarak.
Kalau bapak punya misalnya yang masih muda punya pacar, jangan terlalu sering ketemu, jarang-jarang. Ketemunya jarang-jarang saja. Kenapa? Karena jarang-jarangnya bertemu bisa mengakibatkan rindu. Jadi jarang-jarang saja, jangan buru-buru. Gitu ya. Oke. Nah, ini contoh. Ini beberapa dalil yang bisa bapak jadikan jawaban untuk menjawab kenapa kita harus moderat atau wasatiyah. Bisa dipahami Pak? Kalau bapak jawab ini, itu nilainya bapak 4. Jadi nilai standar nilai kita itu 1 sampai dengan 4. Oke, Bapak Ibu. Nanti di rumah dihafalkan ayatnya Pak. Ya, dan artinya gitu ya Pak ya. Ayat dan artinya gitu. Bisa dipahami ya Pak ya? Nggak sulit gitu, apalagi guru madrasah. Kita kan saben hari baca Al-Fatihah. Ya, saya dulu sekolah di SMP itu di Bali itu ribuan siswanya, kalau dikumpulkan dari kelas 1 sampai ke kelas 3 itu tidak nyampe 100 orang Pak. Jadi kelasnya itu kelas 1 A, B sampai dengan F, kelas 2 A, B, C sampai dengan F, kelas 3 A sampai kelas 3 A sampai dengan F. Itu kalau dikumpulkan semuanya tidak nyampe 100 karena minor. Jadi kami belajarnya itu cukup baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Guru agamanya guru PPKN. Itu Pak, guru agamanya guru PPKN yang kebetulan beragama Islam. Jadi kami nggak belajar matan dunia apalagi itu, Fathul Qorib, Fathul Izar semuanya enggak. Itu jadi itu yang kita belajarnya. Nasibnya kalau di daerah minoritas. Nah, tapi seiring dengan berubahnya undang-undang, maka satu pun ada siswa yang berbeda agama, maka dia harus ada guru agama. Ya kan begitu sekarang. Oke. Bisa dipahami sampai di sini ya Pak? Mengapa kita harus wasatiyah atau mengapa kita harus moderat? Saya lanjutkan Pak. Ini tawazun, seimbang. Moderat itu proporsional, tidak berat sebelah. Bayangkan ibu-ibu punya alis kan, seandainya satu nggak ada gimana? Ibu-ibu kan begitu perempuan ya, yang sudah ada kadang bikin alis baru, ya kan? Itu nggak wasatiyah. Ya akhirnya ditato gitu kan ya. Jadi yang normal-normal saja. Itu kira-kira ya. Jadi Allah Maha Adil. Kita diciptakan di bumi yang tropis. Kulit kita tipis. Coba bayangkan mereka yang ada di Eropa Barat, kulitnya tebal karena dingin. Sampai dia ke Indonesia dia nggak pakai baju, kemana-mana pakai kacamata karena bulu matanya pendek. Jadi dia selalu silau. Makanya kacamata hitam itu bahasa Inggrisnya sunglasses, kacamata matahari. Kita orang Indonesia maghrib kacamata hitam. Itu kadang-kadang ya Pak ya. Saya lupa karena dia tukang biji ternyata. Nah, jadi mereka bukan gaya. Ya, mereka bukan gaya, cuma shadow in my eyes, terlalu bayangan di mata saya. Nah, kira-kira begitu mereka. Nah, kita bersyukur seperti ini. Ada beruang kutub. Beruang yang biasa di hutan itu kulitnya biasa hitam, bulunya tipis. Tapi beruang kutub bulunya tebal. Itu Allah Maha Adil. Kita orang Indonesia kecil-kecil di daerah tropis, mereka yang di barat kenapa ya tinggi-tinggi ya? Karena struktur geografi mereka mengharuskan itu. Seandainya kita tidak lahir di situ, kita juga akan begitu. Enak ya jadi orang Arab gitu. Orang Arab itu bulunya lebat-lebat Pak. Karena kalau seandainya bulunya kayak kita tipis begini, kepanasan dia. Jadi banyaknya bulu melindungi kulitnya dari panas. Itu Allah, keadilan Allah. Jadi kalau tidak tumbuh jenggot, jangan dipaksa beli minyak Firdaus buat tumbuh jenggot. Biasa-biasa saja. Gitu ya Pak ya. Jadi biarkan dia tumbuh normal gitu. Jangan dipaksa untuk tumbuh jenggot gitu ya Pak. Sampai cari itu lendir-lendirnya kambing itu digini-ginikan biar tumbuh. Nah, karena struktur tubuhnya beda-beda, geografi kita berbeda-beda. Ini moderat seimbang. Jadi jangan dibantah ketentuan Tuhan. Oke, moderasi bukan hanya ini, coba Bapak Ibu. Nanti saya ingin Bapak Ibu bisa merasionalisasi ini, bisa mengkalimatkan ini dalam sebuah bahasa ketika ada pertanyaan, mengapa kita harus wasatiyah? Itu pertanyaan paling penting Bapak Ibu.
Jadi nanti baru dia tanya contohnya apa. Jangan kenapa kita harus wasatiyah? Ya kan lakum minukum waliyadin Pak, itu selesai. Kenapa Bapak jodohnya ini? Ya takdir Pak, selesai itu Pak. Kan harus ada prosesnya dulu, ditolak mertua, gitu sebagainya macamnya kan, itu kan banyak ceritanya. Nah, jadi ini yang moderasi Bu ini. Jadi prosesnya itu kita berada di tengah-tengah umat Islam. Kita tidak seperti umat Yahudi yang terlalu ekstrim dalam beragama. Kita tidak seperti orang Nasrani yang terlalu liberal dalam agama. Kita di tengah-tengah. Makanya dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ya, you have to stay in the middle field. Kamu tinggal di tengah-tengah. Bukan ke sana, bukan ke sini. Ya, jadi ini Pak. Bisa dipahami ya Pak? Oke. Kemudian ini moderat. Cara pandang kita berada di tengah-tengah. Al-Qasas ayat 77 itu gimana bunyinya Pak? Terus? Itu. Jangan wala tansa nasibaka minad dunya. Kalau kamu ke akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa urusan apa Pak? Dunia kamu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik. Bisa dipahami ya Pak ya? Ini prosesnya. Kalimat ini harus keluar dari Bapak, by your own word, dengan kalimat-kalimat Bapak. Jadi saya ingin menghantarkan, ingin membuka wawasan kita. Saya ambil contoh begini Pak. Al-Quran itu terambil dari kata apa Pak? Qoro'a. Qoro'a itu maknanya apa Pak? Baca ya, ikro ya, baca ya. Hanya kadang-kadang kalau ada Bapak Ibu yang kita WA itu Pak, dia nggak mau balas. Karena Nabi diperintahkan bacalah, bukan balaslah. Jadi saya nggak mau balas. Karena ada yang begitu tuh Pak. Jadi nggak mau balas. Dia mengikuti Nabi secara otodidak. Karena ada yang begitu tuh ya. Nah oke. Qoro'a itu makna dasarnya menyusun atau menghimpun. Susunan dari huruf disebut dengan apa Pak? Kata. Susunan atau himpunan dari kata-kata disebut kalimat. Himpunan atau susunan dari kalimat disebut paragraf. Nah, berbagai macam paragraf yang ada disebut bacaan. Maknanya keempat, bacalah. Jadi maknanya ada 17. Bacalah itu makna keempat. Gitu ya Pak. Kita ini saya mau sedikit ke Syirul Asrol misalnya. Kita ini saya ambil contoh. Kita ini terhimpun dari berbagai macam anatomi tubuh tidak? Himpunan kan? Bisa nggak kalau kita disebutnya Al-Quran? Nih saya agak ngomong berpikir lagi. Al-Quran itu ada dua macam. Firman Allah itu ada dua. Satu disebut Kitabullah, satu lagi disebut Kalamullah. Oke, Kitabullah itu yang 30 juz. Kalau Kalamullah, those over there. Makanya alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fi. Bukan hadzal kitabul la raiba fi. Itu kitab. Those is over there. Kalamullah. Kita ini kalamullah tidak? Kita kalamullah apa kitabullah? Kalamullah. Yang diinginkan Allah, Bapak harus memposisikan manusia sebagaimana Bapak memposisikan Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Bisa dipahami Pak? Wasatiyah tidak? Gitu Pak. Itu dalam perspektif kitab Syirul Asrar karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Begitu dia Pak. Makanya disebutkan apa? Terus hudalil muttaqin. Mahumul muttaqun. Siapa tuh orang-orang yang muttaqin? Alladzina yu'minu bil ghaibi. Yang kedua apa? Wa yuqimuna shalah. Yang ketiga gitu Pak. Wasatiyah tidak Pak?
Nah, begini cara nanti Bapak menjelaskan. Kira-kira begitu ya Pak ya. Oke, jadi nggak salah kalau kita berada di tengah-tengah. Bainal aklu wal naklu, bainal dunya wal akhirah, bainal insaniyah wal ilahiyah. Kita berada di tengah-tengah. Bisa dipahami Pak? Katanya apa itu? Hadisnya itu khairul umur. Katanya begitu. Yang paling baik itu yang tengah-tengah aja. Dari aman ya Bu ya. Tapi juga mungkin bukan berarti tidak punya sikap. Ya sikap saya di tengah-tengah kan begitu. Jadi kita tidak boleh jadi pendendam, tidak boleh jadi pemarah, tidak boleh jadi pembenci. Tetapi kita harus punya sikap agar orang tidak meremehkan karakter atau diri kita. Kira-kira begitu. Oke. Jadi ini Pak. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Sambil contoh lagi. Ini kenapa kita harus NKRI, kenapa harus nasionalisme? Karena kita tidak kapitalis, kita tidak khilafah, kita nggak radikal, kita nggak Islam kiri, kita nggak sosialis, kita nggak komunis, kita nggak liberal, kita nggak sekuler. Bapak tahu negara Aljazair ya? Aljazair itu Afrika Barat. Dia negara sosialis. Kantor Kementerian Agamanya lebih besar kantor kepala sekolah MAN 13 Jakarta. Itu negara Aljazair. Memang negaranya nggak punya utang. Kira-kira kita mau nggak seperti itu Pak? Nggak punya utang sih Pak, tapi tidak ada jalan tol. Tinggal pilih Pak. Itu Aljazair. Di Aljazair itu presiden itu sangat dihormati. Kalau dia minum, jadi semuanya itu harus ikut minum di gelas yang sama. Itu Pak. Sosialis. Jadi tidak ada orang punya tanah sampai lebih. Kalau misalnya Bapak punya 1 hektar, Ibu 1 hektar, 1 hektar, semua 1 hektar. Itu sosialis. Adil. Dipaksa mereka untuk begitu. Itu di negara Aljazair. Contoh seperti itu. Kita kan enggak nih. Dari yang di bawah jembatan, di atas jembatan sampai yang hampir ke langit ada. Itu Indonesia. Sekarang kita mau yang seperti itu atau mau yang misalnya kapitalis tadi. Kapitalis itu sambil contoh begini Pak. Orang yang kapitalis, Bapak, mohon maaf Pak siapa? Pak Arya. Pak Arya kerja di perusahaan A. Ini bos perusahaan itu tahu Pak Arya itu basicnya B. Tapi Pak Arya dipaksa untuk dimasukkan ke bidang C. Bukan passionnya Pak Arya. Kalau bukan passionnya Pak Arya, aras-arasan kan kerjanya, males. Kompensasinya apa? Pak Arya butuh weekend. Gitu kan? Butuh weekend. Lalu perusahaan itu juga punya tempat atau resort yang dimana para pegawainya weekend di situ. Jadi bapak itu bekerja kepada dia, menghabiskan uang juga kepada dia. Itu yang terjadi. Itu kapitalis. Jadi weekend itu produknya kapitalis Pak. Makanya kalau sekolah misalnya ada weekend, itu jadi kapitalis Pak. Itu kalau sejarahnya begitu. Sengaja dia weekend, dia dipaksa bekerja yang bukan bidangnya. Kompensasinya apa? Dia butuh weekend. Sayangnya di Bogor di puncak tuh, dia juga yang punya Pak. Jadi dia putar uangnya ke dia. Itu sistem kapitalis. Berbeda dengan sosialis tadi. Tapi kita dengan kooperasinya nggak seperti itu sebetulnya Pak. Bahwa dalam tataran implementasinya mengarah ke kapitalis ataupun sosialis, itu PR kita. Begitu kira-kira Pak siapa? Pak Arya. Kita berada di tengah-tengah ini. Oke ya Pak ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum kita ke materi nanti menyusun best practice. Ya Pak. Kalau
kebanyakan lahir dari Timur Tengah. Misalnya orang kalau Indonesia sendiri sebenarnya relatif lebih moderat karena lahir dari alam dan sejarahnya itu Indonesia berulang, akhirnya beragam dari sejarah masuk Islam. Tapi ketika orang Indonesia itu masuk ke luar Islam dengan juga jadi apa yang itu padahal istilahnya di luar lebih tapi kok karena radikal gitu dan istilahnya moderat. Nah ini kira-kira apa ya? Oke, baik, terima kasih Pak. Pak siapa? Pak Ridwan dari Jakarta ya? Betul. Bapak dulu pernah ikut Golpres ya? Tahun kemarin ya? Oh iya. Ketemu saya Pak ya? Pak masuk ya, oke. Saya pernah baca nama Ridwan gitu. Ternyata Bapak orangnya ya. Oke, baik. Sebelum saya menjawab Pak, nanti Bapak Ibu yang bisa ini ya. Mungkin jawaban saya kurang tepat ya, tapi Bapak Ibu bisa apa ya? Bisa merekam kenapa kita harus ini masih jawaban kedua ya. Masih jawab jawaban dari pertanyaan kedua. Bapak surah Al-Baqarah ayat 30 Pak Ridwan hafal Pak? Yang Allahumma inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, gitu kan? Apa itu? Wa izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah bertanya kepada malaikat, Allah ngomong sama malaikat, saya mau menciptakan khalifah di muka bumi. Kata malaikat kan tanya tuh, ada apa malaikat? Katanya mereka suka berbuat kerusakan tuh, gitu kan? Dan kami wana menusab itu bihamdika wa qadislah kami selalu mengujikan khalifah Pak. Lalu ini misi nanti saya berikan penjelasan dulu ya Pak. Ini misi utama kita Pak. Kita itu hidup membuat 3 misi. Misi utama itu khalifah. Misi yang kedua, kita diciptakan Allah itu misi fungsional. Surah Az-Zariyat ayat 56 apa dulu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oke. Aku tidak akan menciptakan manusia kecuali apa? Seluruh aktivitasnya, seluruh tindak tanduknya itu apa? Diniatkan untuk beribadah kepadaku. Gitu Pak. Jadi bukan kecuali untuk beribadah. Seluruh aktivitasnya, tindak tanduknya itu diniatkan dan dijadikan ibadah kepadaku. Jadi kadang-kadang ada mana Al-Quran yang tidak lengkap. Sama juga ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu di atas perempuan, sehingga dipakai oleh orang yang ingin poligami gitu ya. Mendalil untuk menindas perempuan. Maksudnya bukan itu Pak. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki harus bertanggung jawab dan memastikan dirinya memenuhi kebutuhan perempuan-perempuannya, gitu Pak. Itu seharusnya. Jadi kalau dia tidak bertanggung jawab, maka dia tidak disebut laki-laki. Oke. Misi utama itu untuk ibadah, Az-Zariyat. Yang kedua namanya misi fungsional sebagai khalifah. Tadi yang ayat 30. Jadi yang pertama, yang kedua itu sebagai khalifah. Yang ketiga misi operasional sebagai dalam 2 tanda kutip petugas pemakmur bumi. Bapak hafal surah Hud ayat 61. Ini sorry ya Pak ya, ini orang PTIK kadang-kadang begini Pak. Lupa saya Pak ya. Ya. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Nah, ada internet, nggak ada wifi-nya, biar cepat gitu Pak. Ada ya? Ada ibu ya? Nah, gitu ya. Kamu dilahirkan dari bumi dan kamu apa? Wasta'marakum fiha, ditugaskan untuk memakmurkannya. Oke. Saya mau tarik ke konteks pendidikan Pak. Ini yang bagus. Konteks pendidikan kita di Indonesia. Kita lahir di Indonesia. Kita disuruh beribadah
menjalankan semua aktivitas dalam konteks Indonesia. 1. Menjadi seorang khalifah dalam konteks Indonesia. 2. Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Kau dilahirkan di Tanah Abang, kamu dilahirkan di Condet, wasta'marakum fiha, maka pakailah pakaian orang Condet. Kamu dilahirkan di Indonesia, maka pakailah peradaban yang lahir dari Indonesia. Kamu dilahirkan di Indonesia, maka lestarikanlah adat istiadat Indonesia. Maka sebenarnya sistem pendidikan itu tidak bisa diimpor dari luar. Dia harus berangkat dari Indonesia yang telah diciptakan oleh siapa, Pak? Siapa namanya Bapak Pendidikan Indonesia? Ki Hajar Dewantoro. Kalau di depan apa? Sebagai apa? Sungklo. Kalau dari belakang sebagai itu, Pak, yang dipakai oleh Finlandia pada tahun 1956, levelnya masih di bawah Vietnam. Kalau di bawah Vietnam berarti di bawah Indonesia. Tahun 2013 dia nomor 1. Falsafahnya dipakai itu, Pak. Itu, Pak. Jadi pendidikan dalam perspektif Al-Quran seperti itu. Kita ke pertanyaan Bapak. Kalau sudah seperti itu, maka dia mengikuti apa yang diajarkan Al-Quran tidak, Pak? Pertanyaan saya kepada Pak Ridwan. Tidak ya. Begitulah, Pak. Tapi banyak kadang-kadang di antara kita ini yang mendengarnya separuh, ngertinya seperempat, mikirnya nol, Pak Ridwan. Ngomongnya double. Gitu, Pak. Bisa dipahami ya, Pak ya? Itu, Pak. Jadi harus bangga jadi orang Indonesia. Saya bangga dengan orang Bali. Bapak saya itu orang Wajo, Bugis. Mama saya itu orang Bali. Nenek saya itu mualaf masuk Islam karena dimodus sama kakek saya. Iya, kakek saya itu paranormal, Pak. Kiai itu ada 5, ada Kiai Catur, Kiai Luhur, Kiai Sembur, Kiai Tandur, sama Kiai apa itu lagi itu. Itu kalau Kiai Catur, Kiai yang nanti pilkada dia banyak berfatwa. Tuh Kiai politik namanya, Kiai Catur namanya. Kiai Tandur, Kiai yang punya lembaga pendidikan, RA itu semuanya pesantren Kiai Tandur. Nah ada namanya Kiai Luhur, kiainya Kiai, kayak Pak Maimun Zubair, itu kiainya Kiai. Ada Kiai Sembur, Kiai plus dukun. Ada ya, nah, ada Kiai Sembur ya. Nah kakek saya itu Kiai Sembur, Pak. Nah pasiennya itu banyak yang Islam atau Hindu. Datang ke rumah itu, Ustaz minta apa. Nah salah satunya ada pasiennya orang Hindu, kanker payudara. Assalamualaikum Ustaz, saya penyakit kanker payudara pengen sembuh. Nah kakek saya itu memang spesialis penyakitnya itu, yang gitu-gitu. Kan saya dari ibu itu. Saya nggak tahu dia tulisan Arab gitu dia raja di bunga, Pak. Nanti ditempelkan di badan seorang itu bersungguh saya nggak paham. Nah itu pengobatan zaman dulu. Kata dia, saya itu mau menyembuhkan ibu, tapi kan ibu ini perempuan, bukan muhrim. Jadi saya nggak bisa menyembuhkan ibu karena saya nggak bisa sentuh ibu. Nah gitu, Pak. Terus bagaimana caranya biar bisa? Nggak ada jalan lain, Bu, nikah akhirnya. Padahal dia sudah punya istri di belakang. Jadi dia istri kedua gitu, Pak. Nah, jadi dari istri itu lahirlah anak saya. Jadi saya banyak punya saudara-saudara yang beragama gitu. Nah itu jadi dimodusin. Ternyata nakal juga orang zaman dulu ya. Nakalnya seperti itu dia. Tapi nakalnya rasional. Ya gitu. Akhirnya dia nikah. Nah, makanya kalau saya masih ingat tuh, kamu bohongin saya katanya gitu. Padahal banyak yang disembuhkan, tapi nggak ada alasan itu. Karena yang datang golongan Brahmana, orang kaya, bisa bantu pesantren, itu tujuannya. Nah, jadi daripada saya capek-capek proposal kemana-mana, punya istri kaya, istri yang kaya. Itu tujuan kakek saya itu. Itu kira-kira. Oke. Nanti kalau mau ditiru boleh, Pak. Ya, kalau ada yang mau niru ya. Oke ya gitu. Kalau punya keberanian. Kita punya
keinginan tapi nggak punya keberanian ya Pak Ridwan ya. Oke. Contoh seperti ini bisa dipahami ya Pak ya. Ini beberapa contoh persahabatan, contoh yang hangat kemarin Imam Besar Istiqlal itu rektor PTIQ dengan Paulus gitu. Jadi nggak ada yang aneh gitu. Kadang-kadang karena kita tinggal di mayoritas Muslim semua, ketika melihat orang bersahabat atau berkawan dengan non Muslim, kita curiga bawaannya Pak. Itu Pak. Mereka juga begitu sama. Itu Pak Ridwan. Coba tinggal misalnya kayak saya di Bali. Itu saya 4 orang mengislamkan, 1 guru saya Pak, yang saya sahadatkan gitu. Yang satu lagi satu guru waktu saya zaman SMP. Nah, kira-kira begitu dan seterusnya. Oke, dari sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Ini agama Islam. Kenapa harus moderat? Kemudian makna Islam sebagai agama moderat semua sudah ada di sini Bapak Ibu. Nanti saya beri kepada Bapak Ibu, nanti dipelajari di rumah, dihafalkan. Nah, ini pertanyaan yang pasti muncul. Ini slide ini saya bikin berdasarkan pertanyaan yang muncul Pak. Gitu ya Pak ya. Oke, dan seterusnya banyak lagi. Oke, itu sementara dari saya. Kita Pak Tri gimana Pak? Langsung ke materi berikutnya apa bagaimana? Ya, siap. Apa break dulu? Terserah Bapak Ibu. Silakan Pak. Berkaitan dengan pertanyaan ini ya Pak. Moderasi. Bapak, mohon maaf Pak, siapa? Man 11. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Prof. Nama saya Indra dari Man 11 Jakarta Selatan. Izin saya coba awali dengan 2021. Kebetulan saya punya penelitian tentang intoleransi, Bro. Itu di DKI Jakarta. Data yang saya dapatkan itu masih ada 17,9% siswa itu mengalami tindakan intoleransi. 2021 saya punya data. Mengalami itu berarti bisa sebagai pelaku ataupun sebagai korban gitu. Ada 17,9. Nah, saya lari kepada pertanyaan yang hari ini kita juga menjadi fenomena yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita melihat keseimbangan? Tadi kan dibicarakan keseimbangan. Bagaimana keseimbangan antara berpegang teguh pada ajaran agama terhadap satu dimensi tentang keterbukaan terhadap pandangan lain. Jadi itu bagaimana itu kita melihat keseimbangan itu. Lalu yang kedua tentang sinkretisme agama, mencampur adukan segala sesuatu. Lalu apa kaitannya dan batasan moderasi beragama ini dengan sinkretisme agama yang data itu saya coba tarik garis lurus dengan 2021 17,9 orang itu. Mungkin ada sebagian pihak yang tanda kutip meleburkan identitas agamanya itu kita sendiri. Tadi apakah yang mayoritas ataupun minoritas. Jadi ada 2 item yang coba saya diskusikan. Karena ini ada titipan juga Prof. Pertanyaan sinkretis ini yang belum bisa saya jawab. Alhamdulillah ketemu dengan masternya hari ini. Mudah-mudahan bisa terjawab dan bisa saya sampaikan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih harus wasatiyah kan begitu Pak ya? Kenapa harus moderat gitu? Yang perlu kita pahami, moderasi beragama atau wasatiyah itu bukan berarti memoderasi agama. Bukan berarti sholat asar yang 4 rakaat kita bikin 2 rakaat. Tanpa kasar ya maksudnya. Bukan itu. Tapi yang kita maksud mungkin Bapak bisa lihat. Yang dimaksud dengan ummata wasata atau umat yang wasatiyah itu memperlihatkan itu makna adil yang paling utama. Kemudian sebagai apa?
Di antara yang baik dan buruk atau di pertengahan. Kita harus 100% beriman kepada Allah. 100% beriman kepada Allah, apakah harus dibenarkan menghardik mereka yang berbeda? Tidak, kan? Jadi bisa lihat misalnya di Al-Quran, karena kita ini bicara Al-Quran. Di surat Al-Hujr ayat 13 misalnya. Atau di surat Yunus ayat 99. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an. Aku nih, kata Allah, bisa katakan semua kamu diberi iman. Tapi apa kata Allah? Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Aku ragilah. Terus afa anta tukrihun nasa, apakah kamu ingin memaksa semua manusia hatta yakunu mu'minin, sehingga mereka beriman kepada Allah? Lalu di ayat berikutnya apa? Tidak ada satupun yang bisa mendapat masuk Islam itu kecuali karena ridho. Coba Bapak buka di ayat 99 dan 100 di surat Yunus. Nah, sekarang saya bersikap seperti itu, mengikuti perintah agama tidak? Misalnya saya tidak mau memaksa orang mau beriman kepada Allah. Nanti biar mereka yang beriman. Di surat Yunus itu ada bunyi Al-Quran begitu. Di surat ayat 100-nya. Apa bunyinya, Pak? Ayat 100 coba. Gimana? Ayo, kan ada wajibnya. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah wa yaj'alur rijsa 'ala alladzi la ya'qilun. Apa itu artinya, Bu? Tidak seorang pun yang beriman kecuali karena izin Allah. Terus apa? Dan Allah menimpakan kepada mereka yang tidak mau pakai akalnya itu. Sekarang saya mau mengikuti ayat itu misalnya. Kira-kira kafah nggak keimanan saya? Gitu Pak ya? Pak Selvan, Pak Indra. Nah, dalam agama itu ada namanya yang usul, ada yang namanya furu. Ada yang usul asli, ada yang cabang. Kadang-kadang yang furu ini kita anggap usul, Pak. Yang cabang ini kita anggap asli, Pak Indra. Saya ambil contoh Pak Indra. Dulu orang itu perdebatannya cuma dua, Pak Indra. Satu kunut, satu lagi tidak kunut kan? Mungkin Pak Indra masih ingat. Kalau kunut NU, tidak kunut Muhammadiyah kan gitu. Kalau misalnya Allahu Akbar kabiro NU, tidak pakai Allahu Akbar kabiro Muhammadiyah. Dulu itu. Tapi mereka di kampung-kampung, Pak, sudah banyak yang beranggapan yang nggak pakai kunut sholat subuhnya batal. Padahal itu furu, cabang. Padahal usulnya apa? Nggak sholat. Bisa dipahami Pak ya? Tapi banyak yang seperti itu. Sekarang misalnya Nabi berkata, ini ursiltu bihanafiyatis samhah. Aku itu diutus untuk agama yang lurus lagi toleran. Sekarang saya menciptakan atau mengimplementasikan toleran. Mengikuti Nabi tidak? Saya toleran misalnya. Kira-kira saya mengikuti Nabi tidak? Mengikuti. Ambil contoh misalnya ketika pendeta Najran numpang sembahyang misalnya di Masjid Nabawi. Muhammad bin Abdullah, saya mau sembahyang. Belum lagi di perjanjian Aila, Umar bin Khattab itu tidak mau dia sembahyang di gereja, sholat di gereja apa? Gereja Yahudi itu. Kenapa? Karena takut nanti direbut oleh umat Islam. Aku sembahyangnya di luar saja. Dia menghormati. Contoh seperti itu. Kira-kira kalau kita meneladani Nabi yang seperti itu, mengikuti Islam tidak? Berislam secara kafah tidak? Kita kadang-kadang
Yang sering disampaikan Nabi itu miskin. Enggak, Nabi itu kaya Pak. Berapa maharnya ketika melamar Khadijah? Berapa unta? Berapa Pak? Ada yang berkata 40 ekor unta, ada yang berkata 100 ekor unta. Kalau 1 ekor unta harganya 10 juta berapa Pak? Masih berani ngasih perempuan itu. Kenapa ini nggak diikuti? Nabi itu cucunya imam besar Masjidil Haram. Kira-kira miskin tidak Pak? Itu pertanyaannya. Beda miskin dengan sederhana ya. Nanti beda. Nabi itu yang sudah dijamin umur 7 tahun menggembala kambing, menggala domba, dia kerja. Nabi. Kemudian mulai umur menjelang 17 tahun dia berdagang. Padahal sudah dijamin kekayaannya. Tapi mau berdagang. Apa yang ingin disampaikan kepada Nabi? Umat Islam jangan miskin. Itu Pak. Tapi banyak ada yang berkata kita, ini dunia, nerakanya umat Islam, nanti akhirat, surganya umat Islam. Kata siapa? Sampai kapan? Ini nggak salah kalau di BSD itu miliknya Chinese. Karena kita itu yang kita pakai. Bisa dipahami Pak? Ini namanya furu yang seringkali disebarluaskan. Apa yang diinginkan sama Nabi? Bahwa Islam melarang pengangguran. Nabi kaya tapi kerja. Apa yang diinginkan sama Nabi? Nabi kaya tapi kerja. Jangan malas. Saya mengambil contoh Pak, sebelum kita ke sana. Kita guru masuk jam berapa Pak? Belajar itu wajib tidak? Wajib Pak Indra. Sesuatu yang membersamai kewajiban hukumnya wajib nggak Pak Indra? Wajib. Wudhu itu sunat. Tapi ketika muslim berubah menjadi wajib. Mengajar, belajar wajib tidak? Oke. Anda datang telat ke sekolah berdosa tidak? Oke. Tapi banyak kan? Bisa dipahami Pak? Banyak kan? Maka sudah syariah Pak. Apa yang pertama? Hifzuddin. Apa lagi Pak? Hifzul mal. Apa lagi? Hifzul nafas. Apa lagi Pak? Hifzul nasl. Apa lagi? Hifzul akal. Ini di lampu merah nih Pak. Kan kalau kita di Jakarta nih lampu merahnya di sini Pak. Kalau ada yang bel-bel kadang-kadang terobos gitu ya Pak ya. Nah, seandainya Pak kita melanggar lampu merah ini Pak Indra, melanggar lampu merah, terjadi mohon maaf kecelakaan, kenakan hukum hifzuddin ini, hifzul mal, hifzul akal, itu semuanya. Sama dengan melanggar agama tidak? Jarang kan kita berpikir bahwa kita melanggar lampu merah, bahwa kita sama dengan tidak sholat. Bukankah sholat katanya tanha al fahsya'i wal munkar? Tapi jarang kita berpikir ke sana Pak. Kita bilang Islam kafah, tapi kita parkirnya di situ misalnya. Kita datang ke sekolah jam 7 kurang 5 menit baru nyampe sekolah. Ngomongnya kok Islam kafah. Itu Pak, saya mohon maaf Pak, saya buka sedih. Saya pernah memecat 2 kali orang yang pulang tepat waktu. Bukan datang tepat waktu. Itu Pak. Kenapa saya bilang? Saya sudah sampaikan. Kamu atasanmu belum pulang, kamu jangan pulang. Mohon maaf, saya waktu rektor 4 Universitas Gigi Jakarta. Itu Pak. Nah, ini atasanmu belum pulang, tapi kamu sudah pulang dulu. Etika kerja itu ada etika, ada SOP ya. SOP ya, tapi etika kena nggak sama etika? Oke. Masih ngaku Islam? Itu Pak. Nah, kembali ke yang tadi. Kadang-kadang Bapak, banyak yang nggak bisa membedakan mana yang usul, mana yang furu. Kita suruh nggak boleh berinteraksi dengan mereka yang beda agama. Itu laptop saya itu saya pakai Apple Pak. Itu kalau saya benci sama mereka, saya nggak mau pakai. Cuma saya mau cari laptop atau HP yang mereknya Jelani, tidak ada. Itu Pak ya, nggak ketemu saya gitu.
Itu Lenovo dan lain sebagainya, wa akhwatuha itu kan produk mereka, Pak. Saya mau cari yang, mohon maaf Bapak Ibu ya, itu bercanda. Yang mereknya Khairiyah nggak ketemu. Itu mohon maaf. Kadang-kadang di situ kita beda. Nah, tetapi batasan kita Pak tidak sampai nanti melanggar akidah. Saya ambil contoh Pak. Saya ini besar di lingkungan non Muslim, karena minoritas di Bali, non Muslim semua. Saya waktu SMP itu nggak tahu saya jadi ketua OSIS Pak, satu-satunya Muslim. Ya itu banyak, mungkin Allah itu ya Allah, saya tidak baik apa, Allah selalu bantu saya. Allah selalu memberikan ilhamnya, banyak mendapatkan keberkahan. Kira-kira begitu Pak. Karena prinsip saya bantu yang di bumi nanti. Ya kamu itu mau bersama. Kira-kira begitu. Jadi mudahkan semua langkah orang, jangan pernah hambat Bapak ini. Kalau Bapak mudahkan semua. Saya dengan mahasiswa saya, mohon maaf saya nggak pernah Pak kasih nilai B. Yang paling double itu saya kasih amin. Gitu Pak. Saya nggak pernah Pak. Saya kesian gitu. Saya dulu pernah ngajar di Alia, ngajarnya bahasa Inggris. Karena saya S1-nya 2, S1 PAI, S1 bahasa Inggris. Saya 3 tahun kuliah, 3-3-nya gratis Pak. S1 gratis, S2 gratis, S3 dibayar. Bukan karena saya pintar. Ada satu kasus saya jadi dosen di S1, ibu-ibu tua, guru SD, mau naik pangkat. Sudah nggak, buka laptop tombol nggak tahu. Udah nggak kuat Pak gitu. Tapi dia mau pensiun, posisinya 4A atau berapa saya nggak paham gitu ya, guru itu. Ngiri dulu, nggak bahasa Bali, tak tolong Bu, saya bikinkan. Dia kasih, mohon maaf, kasih 5 juta duit di depan saya. Tidak, bawa aja. Bukan nggak butuh duit Pak, saya sangat butuh. Memang saya nggak tega melihatnya. Karena selalu datang itu pakai motor, rumahnya jauh jaraknya. Ternyata pengusaha kayu Pak. Nyesel saya nggak ada. Itu. Nah, setelah saya tahu dia memang sederhana hidupnya. Saya buktikan jadi besoknya datang laptop saya dikasihnya Pak. HP BlackBerry saya dikasihnya. Tapi bawa motor. Saya nggak yakin dia tuh orang kaya. Nah, saya tanya, itu pengusaha. Memang tampilannya begitu. Itu Pak kira-kira. Nah, jadi ada batasan kita di iman dan di Islam. Jadi kalau Bapak gimana batasannya? Batasan kita di iman dan di Islam. Rukun iman dan rukun Islam. Nah, itu satu Pak. Yang kedua, kenapa banyak siswa, tadi Bapak, siswa yang mengalami intoleransi, entah dia melakukan atau dia mengalami gitu. Begini Pak. Kita itu mohon maaf sekali, sering di sekolah itu yang kita implementasikan itu rukun iman dan rukun Islam. Ada satu rukun yang kita harus sampaikan, yaitu rukun apa? Rukun ihsan. Jarang sekali Pak. Saya pernah didebat sama kepala sekolah sama guru. Saya jadi guru dulu Pak, saya baru ke Jakarta itu. Saya ngajar di salah satu kampung di Tangerang Selatan. Yang mohon maaf itu nggak mau, kira-kira kalau dia kuliah S1 itu wah, kira-kira begitu lah. Karena satu ekonomi, yang kedua sidul anak Betawi. Kalau sarjana itu minta ampun, jadi dia masih yang begitu. Itu saya kasih nilai itu besar-besar semua. Tujuan saya apa? Nanti kamu bisa kerja, kalau minimal masuk di Indomaret atau di Alfamart, nanti kamu bisa belikan beras untuk ibumu. Tujuan saya cuma itu. Kalau dia masuk nilainya tinggi-tinggi kan, nah kan yang dia kan raportnya tuh Pak, ijazahnya. Nah, mungkinlah dia bisa diterima di satu perusahaan. Dengan dia bisa diterima, dia bisa bantu adiknya, dia bisa bantu ayahnya atau ibunya. Itu yang saya Pak. Hatta itu Pak. Makanya kalau saya uji disertasi, mending dibimbing saya daripada diuji saya. Kenapa? Karena kata orang detail. Nah, tapi kalau saya yang uji, yang nanya nggak ada. Yang saya bimbing, yang nanya itu kamu bimbingannya siapa? Disebut nama saya agak-agak gimana gitu. Ya itu mereka yang berpandangan, kalau saya tidak.
Jadi itu Pak, bisa dipahami ya Pak ya. Jadi bukan berarti dengan kita bekerja sama dengan mereka yang berbeda, berarti kita sudah menjadikan akidah. Tidak. Bukan berarti dengan kita bersikap wasatiyah. Tidak. Wasatiyah itu bukan berarti ketika saya nggak enak dikasih mohon maaf makanan yang haram, lalu karena menghormati Pak Indra saya minum misalnya begitu. Enggak seperti itu. Kita ada batas, tetap ada bandara yang membedakan bahwa I am a Muslim, you are not a Muslim. We have boundary. Kita tetap punya batas. Nah, batas itu bukan berarti menjadikan kita untuk bermusuhan. Kenapa? Karena khair itu di tengah-tengah Pak. Kita itu diminta sama Allah di tengah-tengah. Saya ilustrasikan di papan. Papan itu kalau dia kira-kira yang akan rusak di pinggir-pinggirnya apa di tengah-tengahnya? Pinggirnya. Oke. Kalau begitu kita break dulu ya Pak ya. Terima kasih Bu.